Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hanifah Niswa Idrus dari Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan artikel mengenai uji coba imbibisi pada kacang kedelai dan kacang hijau. Nah, imbibisi ini berasal dari kata Latin yang artinya menyelundup. Nah, air menyelundup ini disebut air imbibisi, yang dimaksud yaitu dengan peristiwa di mana perpindahan molekul-molekul air di dalam suatu zat lain lewat lubang yang cukup besar dan molekul air itu menetap di dalam zat tersebut. Nah, air yang masuk ke dalam biji ini akan mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam biji yang sangat membantu dalam proses pembentukan energi yang ditransfer ke bagian embrionik untuk membantu proses terjadinya perkecambahan biji. Nah, penyerapan air ini juga membuat jaringan dalam benih akan terhidrasi membentuk enzim. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui mekanisme imbibisi pada biji. Percobaan ini juga ditujukan untuk menentukan laju imbibisi pada dua tipe benih yang berbeda, yaitu kacang kedelai dan kacang hijau. Metode penelitiannya itu, percobaan ini dilaksanakan pada hari Senin 28 September secara mandiri. Nah, alat dan bahannya yaitu gelas plastik aqua 2 buah, timbangan kue, pencatat waktu, kertas tisu, dan bahan yang digunakan yaitu kacang kedelai dan kacang hijau. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama menimbang masing-masing biji sebanyak 100 gram, memasukkan ke dalam gelas plastik aqua, kemudian memasukkan air ke dalam gelas plastik ke aqua tersebut. Nah, sampai biji terendam selama 3 jam, kemudian mengeluarkan biji tersebut dari dalam gelas plastik dan mengusap kelebihan air dengan menggunakan tisu. Dan kemudian menimbang kembali berat masing-masing biji. Setelah itu membandingkan jumlah air yang dapat diserap oleh masing-masing biji tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar hasil penelitiannya. Setelah biji direndam selama 3 jam, maka volumenya bertambah. Dari hasil tersebut didapatkan hasil bahwa kacang kedelai memiliki berat awal 100 gram dan berat akhirnya 200 gram setelah direndam air. Kemudian kacang hijau dari 100 gram menjadi 150 gram. Nah, setelah direndam itu, maka kacang hijau ini pada kedua biji ini dia mengalami proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji sehingga berat biji tersebut bertambah. Nah, dari kedua biji tersebut didapatkan hasil bahwa kacang kedelai lebih menyerap air banyak dibanding biji kacang hijau. Hal tersebut dikarenakan pada biji kacang kedelai memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan biji kacang hijau. Nah, selain itu karena faktor luas permukaan dan molekul yang lebih renggang pada biji kacang kedelai, sehingga penyerapan air ini terjadi secara lebih cepat antara perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, selain itu juga proses perendaman kacang kedelai ini selama 3 jam lebih cepat dari kacang hijau dikarenakan zat organik yang berbeda mempunyai kapasitas imbibisi yang berbeda pula, yang mana protein mempunyai kapasitas mengimbibisi air sangat tinggi, sehingga hal ini menyebabkan biji kacang kedelai yang mengandung protein mengembang lebih besar dalam imbibisi daripada biji kacang hijau yang mengandung banyak zat mati. Faktor lain yang mempengaruhi biji kacang kedelai lebih banyak menyerap air dikarenakan pada biji kacang kedelai tersebut banyak mengandung protein dibanding kacang hijau, dan kacang hijau ini mengandung karbohidrat. Maka dari itu pada proses imbibisi kacang kedelai ini proses penyerapannya termasuk yang protein, sehingga berat biji kacang kedelai lebih banyak dibanding kacang hijau. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mau ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.